Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا وإليه المصير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من طغى وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berharga dan singkat ini, khatib ingin menyampaikan tentang tema khutbah adalah pentingnya menggunakan waktu dalam hidup dan kehidupan kita ini. Waktu adalah suatu yang diperuntukkan oleh Allah kepada kita. Waktu adalah suatu peluang, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, yang mana kelak nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah tentang waktu yang Allah berikan kepada kita ini. Apakah itu waktu muda kita, waktu sehat kita, waktu luang kita, tidak satu detik pun di hadapan Allah kecuali akan dipertanggungjawabkan kemana kita habiskan, kemana kita gunakan, kemana kita peruntukkan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan 5 waktu. Begitu pentingnya, begitu urgennya waktu kita gunakan kepada yang baik, kepada apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Allah bersumpah dengan 5 waktu. Wal lail, demi waktu malam. Wal fajar, demi waktu fajar atau subuh. Wad duha, demi waktu duha. Wal asr, demi waktu asar. Wan nahar, demi waktu siang. Allah bersumpah dengan 5 waktu, menunjukkan begitu pentingnya waktu ini kita gunakan, kita habiskan kepada apa yang diridhoi Allah, apa yang diperintahkan Allah. Jangan sampai waktu yaitu kita lalaikan, kita lewatkan begitu saja. Bahkan kata orang Arab, al-waktu kas-saif, waktu itu tak ubahnya bagaikan pedang. Fa illam taqta' yaqta'uka. Kalau kita tidak menggunakan waktu, kita biarkan lewat begitu saja, waktu akan menggunakan kita. Dengan arti kata sia-sia, waktu itu habis begitu saja. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah. Bahkan kata Allah dalam surah Al-Asr, wal asr, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr, semua manusia ini. Sungguhnya seluruh manusia, apakah dia orang kaya, orang miskin, apakah dia kalangan menengah ke atas atau konglomerat, semua manusia ini tanpa terkecuali dalam kerugian. Tidak ada yang tidak merugi. Orang yang banyak uangnya, orang yang miskin, orang yang kaya raya, orang yang fakir, orang yang lemah, orang kuat, punya jabatan, tidak punya jabatan, seluruh manusia ini kata Allah dalam kerugian, merugi tanpa terkecuali. Setelah itu datang ayat mengecualikan illal ladzina amanu wa amilus solihat, terkecuali orang-orang beriman. Orang-orang berimanlah yang dikecualikan dari manusia-manusia yang merugi. Tidak cukup mengaku beriman, berkoar-koar saya seorang mukmin, seorang muslim, tapi harus dipraktekkan, diterapkan dengan mengaplikasikan beramal soleh.
amal soleh yang diperintahkan Allah. Amal soleh tentunya yang ada contohnya dari Rasulullah SAW. Tidaklah disebut amal itu soleh kalau tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Oleh karenanya syarat diterimanya amal, syarat diterimanya ibadah tentunya ada dua. Tidak cukup hanya ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua harus mutaba'ah, muwafaqatul sunnah, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada sumbernya dari Rasulullah SAW. Dua syarat inilah tentunya amal kita diterima oleh Allah. Tidak cukup ikhlas dan tidak cukup mutaba'ah, harus komplit dua syarat. Di samping ikhlas semata-mata mencari ridho Allah, tentunya ada contoh dari Rasulullah SAW. Jadi orang yang tidak berugi adalah hanya orang-orang yang beriman. Tentunya dengan membuktikan keimanan mereka, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah, saling menasihati di jalan kebaikan, wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati di jalan kesabaran. Minimal kita harus mengingatkan, menasihati keluarga kita, anak istri kita. Itu minimal di jalan kebenaran dan di jalan kesabaran. Inilah orang-orang yang dikecualikan dari manusia-manusia yang merugi. Kemudian Rasulullah SAW pernah berpesan kepada salah seorang pemuda tentang 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Kendati pun hadis ini diperselisihkan para ulama, tentunya maknanya adalah benar, menunjukkan pentingnya menggunakan waktu kepada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pesan Rasulullah kepada seorang pemuda adalah yang pertama, irtani khamsan qabla khamsin, kata Rasulullah, raihlah, kejarlah, pergunakanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syababaka qabla haramik, manfaatkan, gunakan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Kenapa Rasulullah SAW memprioritaskan, mendahulukan waktu muda? Karena waktu muda ini waktu prima, penglihatan masih prima, pendengaran masih sempurna, akal begitu juga, tenaga fisik juga begitu. Tapi di waktu mudalah banyak orang dilalaikan oleh harta. Tidak sedikit waktu muda dibuang-buang habis begitu saja dengan yang sia-sia. Berapa banyak yang dilalaikan dengan game, dengan Androidnya, dengan Twitter, Facebooknya, habis waktu terbuang begitu saja. Waktu muda mereka berleha-leha. Padahal waktu muda ini nanti kelak yang pertama sekali dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tidakkah kita mengingat salah seorang? Tidakkah kita mengingat ada 4 yang dipertanggungjawabkan kelak nanti di hari kiamat di hadapan Allah? Kata Rasulullah, la tazalu qadama abdi hatta yus'al an arba'. Tidak bisa bergeser tumit seorang di mana kelak nanti dari kiamat sebelum dipertanggungjawabkan dari 4 perkara. Sebelum ditanyakan Allah dari 4 perkara ini, kemana kita gunakan, kemana kita habiskan. Urutan pertama kata Rasulullah, an syababihi fi ma'afnah, waktu mudanya kemana dihabiskan. Allah berikan dia waktu muda, kemana dipergunakan. Apakah hanya untuk berpoya-poya, berleha-leha yang sia-sia, atau malah bermaksiat kepada Allah? Nauzubillah min zalik, iyazan billah. Ditanya oleh Allah, waktu muda seorang kemana dihabiskan?
apakah untuk berbuat taat kepada Allah, apakah untuk menghadiri kajian-kajian, atau hanya dilalaikan oleh game, Facebook, Twitter, ataupun WA yang tidak ada manfaatnya, keuntungannya untuk akhirat. Tidak terlepas seorang sebelum ditanya dari 4 perkara. Di antaranya adalah waktu muda kemana dihabiskan. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang semoga dirahmati Allah. Kemudian pesan Rasulullah yang kedua adalah sihhatuka qabla saqamik. Raihlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Kita tidak merasa nikmat sehat sebelum kita sakit. Kita tidak merasa nilai kesehatan itu sebelum kita menjenguk saudara-saudara kita di rumah sakit. Kalau seorang sudah terkapar, sudah berada di rumah sakit yang serba selang di sana sini, yang bahkan maaf cakap mau kamar mandi pun harus dipapah, sudah terkapar, tidak bisa apa-apa lagi, tidak ada daya lagi, tidak ada tenaga, disitulah datang penyesalan. Kenapa saya waktu sehat tidak menghadiri sholat berjamaah di awal waktu, di saat azan dikumandangkan? Kenapa saya tidak menghadiri kajian-kajian? Kenapa saya tidak ini dan tidak itu? Kenapa dan kenapa? Datang penyesalan kalau sudah penyakit datang. Hanya kata Rasulullah, sihhatuka qabla saqamik. Gunakan, manfaatkan, raih waktu sehatmu sebelum datang waktu sakit. Kalau sudah terkapar, sudah stroke, yang datang penyesalan, yang tidak ada arti penyesalan di saat itu. Makanya begitu berharganya nikmat sehat itu. Bahkan dan nikmat sehat inilah yang banyak dilalaikan orang, yang banyak orang tertipu dengannya. Kata Rasulullah, ni'matani maghbunun bihi katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang mana di kalangan banyak orang, kebanyakan orang tertipu dengan 2 nikmat ini. Disalahgunakan, tidak dimanfaatkan kepada yang baik, kepada apa yang diridhoi Allah. Menyalahgunakan 2 nikmat ini, tertipu, dilalaikan dengan 2 nikmat ini. 2 nikmat itu kata Rasulullah adalah as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat. Berapa banyak orang nikmat sehatnya tapi dihabiskan begitu saja. Lalai dengan Androidnya, lalai dengan permainan yang ada di Androidnya, lalai dengan Facebooknya, lupa menjalankan perintah Allah, lupa menjalankan apa-apa yang diwajibkan, diperlukan Allah kepadanya. Nikmat sehat, banyak orang tertipu menyalahgunakannya kepada yang bukan pada tempatnya. Begitu juga wal faragh, nikmat lapang. Kalau sudah sibuk baru terasa begitu nikmat waktu lapang. Makanya kata Rasulullah, yang ketiga pesan Rasulullah adalah firaghaka qabla syughlika. Gunakan waktu luangmu, waktu lapangmu sebelum datang waktu sibuk. Kadang-kadang seorang kalau sudah begitu sibuk, sampai-sampai makan bisa lupa, ini bisa lupa, itu bisa lupa, saking sibuknya. Hanya kata Rasulullah, pergunakan waktu lapangmu sebelum datang waktu sibuknya. Jangan sampai kita dilalaikan oleh harta, jangan sampai kita dilalaikan oleh anak yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah berpesan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum. Hai orang-orang beriman, jangan sampai kamu dilalaikan oleh harta kamu, juga anak-anak kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang dilalaikan harta, dilalaikan game Android, dilalaikan anak, sehingga lupa kewajibannya, lupa sholat 5 waktu berjamaah
di awal waktu ke masjid di saat muadzin mengumandangkan, merasa itu tidak dipedulikan, diabaikan. Auzubillah min zalik. Karena kata Allah, "Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Orang yang dilalaikan dengan hartanya, dilalaikan dari anak-anaknya tentang mengingat Allah, tentang menjalankan kewajibannya kepada Allah, mereka itu adalah kelak orang-orang yang merugi. Bukan hanya merugi di dunia, lebih merugi lagi di akhirat kelak. Oleh karenanya kata Allah, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Ingatlah bahwasanya harta kalian itu, anak-anak kalian itu adalah merupakan cobaan, ujian, bumerang bagi kita. Jangan sampai gara-gara anak, gara-gara harta menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala, melalaikan kewajiban kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghinaka qabla fakrika. Ini khusus kepada orang-orang yang Allah berikan harta lebih, rezeki yang melimpah ruah. Gunakanlah waktu kayamu sebelum datang waktu miskin. Waktu kita berhartalah bisa berinfak. Kalau sudah kita miskin, fakir, apa yang mau kita infakkan? Maka salah satu ataupun satu-satunya yang diminta oleh seorang yang dalam keadaan sakaratul maut, goroh-goroh mengakhiri hayatnya, tidak ada permintaan lain kecuali dia minta tangguh agar dia ditangguhkan dari kematian. Di mana ini dikisahkan atau diabadikan di akhir surah Al-Munafiqun. Wa anfiqu mimma razaqnakum, kata Allah. Infakkanlah, nafkahkanlah sebagian harta yang Allah anugerahkan kepada kalian. Jangan pelit bakhil untuk berinfak. Infakkanlah sebahagian kecil rezeki yang Allah anugerahkan kepada kalian sebelum, kata Allah, datang kepada kalian kematian. Kalau sudah datang kematian, tidak sedikit orang di saat itu berkata, "Fayaqulu rabbi laula, fayaqulu rabbi laula, ayaqulu rabbi laula akhartani." Berkatalah orang yang sakarat dalam hal itu, dalam keadaan itu, dalam saat itu, berkatalah orang yang dalam keadaan sakarat, "Tuhan, ya Rabb, ya Tuhan, sekiranya Engkau tangguhkan kematian ini 1 jam saja ya Allah, ataupun setengah jam saja ya Allah. Laula akhartani ila ajalin qarib, masa yang pendek saja ya Allah. Fa asaddaqo, saya akan berinfak. Saya berjanji akan menginfakkan harta yang sekian banyak, akan menafkahkan, menginfakkan, menyedekahkan harta yang sekian banyak yang saya tinggalkan. Beri saya tangguh ya Allah. Wa akum minas solihin, saya berjanji akan menjadi orang yang baik, orang yang beramal soleh ya Allah." Tapi tidak ada lagi penangguhan di saat itu, tidak ada lagi pengunduran di saat itu. Sudah jelas ayat Allah, "Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun." Kalau sudah tiba saat dan waktunya datang ajal seorang, tidak bisa diundurkan dan tidak bisa dimajukan. Jangankan 1 jam, 1 menit saja tidak bisa. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan, juga tidak bisa diundurkan. Ketetapan yang pasti kalau sudah saatnya tiba ajal seorang. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang semua diberkahi dan dirahmati Allah. Semoga usia kita yang masih tersisa ini, sisa-sisa usia kita yang masih tidak tahu kita berapa hari lagi, berapa bulan lagi, berapa tahun lagi, berapa lama lagi usia yang Allah berikan kepada kita. Tidak sedikit seorang mati tanpa didahului sakit, mati dengan tiba-tiba. Hanya Allah yang mengetahui rahasia kematian seseorang. Semoga sisa-sisa usia kita ini yang masih Allah berikan kepada kita, yang setiap kita tidak tahu kapan saat dan waktunya Allah memanggil kita,
dapat bermanfaat, dapat kita gunakan kepada apa yang diridhoi Allah. Jangan sampai kita membuang waktu kita, umur kita, kesehatan kita dengan yang sia-sia, dengan berleha-leha yang tidak ada keuntungannya untuk hari akhirat kita, yang tidak ada hubungannya kelak untuk hari akhirat kita. Semoga Allah tutup usia kita dan keadaan husnul khotimah. Malaikat mencabut nyawa kita dalam berbuat kebaikan. Ini yang kita idam-idamkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa ya najatat taibin wa ya fawzal mustaghfirin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang semoga diberkahi dan dirahmati Allah. Yang terakhir pesan Rasulullah kepada salah seorang pemuda di saat itu adalah hayataka qabla mautik. Gunakan, manfaatkan kehidupanmu, hidupmu sebelum datang waktu matimu. Karena kematian suatu yang pasti, tidak cepat lambat, pasti akan kita terima setiap kita. Gunakan waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu, kata Rasulullah SAW. Tidak ada orang yang tidak menyesal nanti. Mulai dari sudah dimasukkan ke liang lahat, ke alam kubur, berada dalam barzakh, sampai nanti di akhirat, di padang mahsyar, tidak ada orang yang tidak menyesal. Jangankan orang-orang yang tidak beramal, yang tidak berbuat baik, orang yang beramal sendiri menyesal. Yang sudah berbuat baik, yang sudah taat, kenapa saya beramal hanya sekadarnya aja, hanya yang wajib-wajib saja, hanya seadanya saja. Kenapa tidak saya tingkatkan? Kenapa? Menyesal padahal beramal, taat kepada Allah. Apatah lagi yang tidak beramal, apatah lagi yang buang-buang waktunya begitu saja kepada yang sia-sia, apalagi untuk bermaksiat kepada Allah. Itu yang paling menyesal saat itu. Tapi tidak ada arti penyesalan lagi di saat itu. Makanya Allah ingatkan kita khusus hari itu. Allah ingatkan dalam salah sebuah ayat dalam surah Maryam, kata Allah, wa anzirhum, ingatkan mereka, kata Allah kepada Rasulullah, ingatkan mereka umatmu, yaumal hasrah, pada hari penyesalan. Itulah hari nanti di mana Allah sudah menetapkan si A, si B ke surga, si A, si B ke neraka. Sudah diputuskan Allah. Semua orang menyesal. Baik yang masuk surga, kenapa amal saya hanya seadanya, apalagi yang masuk neraka, kenapa saya tidak berbuat taat dahulu kala. Wa anzirhum yaumal hasrah, kata Allah kepada Rasulullah, ingatkan mereka tentang adanya hari penyesalan. Iz qudiyal amr, di saat Allah sudah memutuskan, menetapkan siapa penghuni neraka, siapa penghuni surga. Wa hum fi ghaflah, karena mereka di saat itu dalam kelalaian, dilalaikan harta mereka, dilalaikan android mereka, dilalaikan anak mereka, lupa mereka menjalankan kewajiban, kata Allah. Wahum la yu'minun, mereka ragu, tidak percaya adanya hari akhirat, tidak percaya adanya surga neraka, tidak percaya amal mereka akan ditimbang, tidak percaya mereka akan meniti siratal mustaqim, yang mana itulah yang menyampaikan mereka apakah sampai ke surga atau tercemplung ke jurang neraka. Oleh karenanya, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, waktu yang luang, sisa-sisa usia, sisa umur yang kita tidak tahu kapan batas terakhir Allah berikan kita hidup dunia ini, mari kita saling bersaing, mari kita saling berlomba untuk kebaikan, untuk mengumpul bekal kita kelak nanti di akhirat. Bukanlah bekal itu memperbanyak simpanan kita di setiap bank, tapi bekal itu adalah takwa.
menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Inilah yang dinamakan takwa. Inilah yang dimaksud bekal yang harus kita kumpul menghadap Allah untuk bekal kita kelak nanti di akhirat. Inna Allah qad shalla ala nabiyyi qadima wa bada bi nafsihi ta'lima wa qala ta'ala inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da ya Allah a'da ad-din. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidin alladzina yujahiduna fi sabilika fi kulli makan. Allahumma aslih a'immatana wa aslih ulati umurina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayatan ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta ruhatan lana min kulli syarr wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Inna